edukasi tentang faktor pencetus, implementasi tata laksana stres dan latihan ya. Karena paling sering ini penyebabnya adalah stres ya. Baik, tadi yang dokter bilang banyak pasien yang minta ke dokter untuk di MRI atau di scan itu termasuk saya gitu dok. Jadi dulu istri saya ngalami migrain dengan aura, jadi dia aura dulu rasa putih gitu kan, silau gitu, kemudian 1 jam kemudian sakit kepala dan dia mau haji gitu. Jadi mau memastikan ini migrain biasa atau ada apa-apa, jangan nanti terhambat ketika haji ternyata tidak terdeteksi. Jadi kami dari daerah berangkat ke Pekanbaru, kemudian jumpai neurologi, katanya neurologi ini masalah bukan karena tumor, ini migrain gitu kan. Kemudian pemberian obat saat itu adalah amitriptyline. Nah, amitriptyline kan ya kita tahu ya efek ngantuknya luar biasa. Jadi 2 malam dia tidur berbaring aja gitu, dan kemudian ya karena saya ini memang basicnya adalah hipnoterapi, maka yang kayak dokter bilang bahwa faktor pencetusnya juga ada karena faktor stres. Saya tanya ada masalah tidak gitu kan. Ternyata ada stresornya gitu, ada stresornya bahwa ada masalah di pekerjaan, kemudian itu yang dirilis dengan metode hipno. Nah, setelah itu baru membaik. Jadi memang banyak sekali faktor-faktor stres itu sebenarnya yang menyebabkan sakit kepala. Bahkan yang tadi kenapa saya tanya anxiety itu dengan penanganannya metode, karena general anxiety disorder itu salah satunya gejalanya adalah sakit kepala juga. Jadi ketika ditata laksana ansietasnya ya nyeri-nyeri psikogeniknya sebenarnya bisa menurun atau bahkan menghilang kalau itu tata laksananya penanganan stresnya tepat gitu. Ya, betul dok. Jadi kalau pengalaman pribadi saya memang paling utama itu pendekatan psikis dulu. Karena paling banyak itu psikis, paling banyak datang psikis. Jadi tangani dulu ya, dengan dilakukan edukasi ya, tanya penyebab nyeri kepalanya apakah karena banyak pikiran. Nah, itu yang kita. Karena kalau psikisnya diatasi hilang, nyeri kepalanya hilang. Saya pernah punya kasus sampai sekarang pasiennya juga masih kontrol ke saya, itu bertahun-tahun. Saya sudah lakukan semuanya, sudah saya cek, mulai dari CT scan, USG, endoskopi, kolonoskopi, saya sudah kerjakan semua, dan saya sudah sampaikan kepada pasien bahwa ini loh hasilnya nggak ada apa-apa. Tapi tetap setiap bulan sekali itu pasien chat saya, WA saya, dok nyeri segala macam. Jadi memang setelah kita telusuri memang pasien ini juga ada masalah. Pasien ini ansietas karena pasien ini punya riwayat kedua orang tuanya adalah kita CA. Kebetulan CA-nya adalah di bagian GI tract. Jadi memang begitu ada keluhan sedikit terjadi perutnya, dia langsung cemas. Dan itu dia langsung menghubungi saya. Jadi memang pengobatannya tidak sesimpel kita mengobati pasien gastritis ataupun yang tunggal. Jadi memang benar yang katakan Dokter Dino. Mungkin saya awali Dokter Ahmad boleh ya? Itu masih di mute suaranya. Boleh, silakan. Oke. Tapi ini terkait dengan mungkin kasus saya lah. Kalau saya kan kasusnya banyak mental illness-nya. Jadi dokter ini paling banyak itu kan serangan panik yang menganggap bahwa ini kasus serangan jantung. Jadi sudah di EKG, sudah bolak-balik dikatakan ini tidak ada kelainan, tapi tetap juga setiap ada serangan panik larinya ke IGD, carinya dokter jantung, dan sampai dikatakan normal pun besok serangan panik gitu lagi. Nah, kira-kira pengalaman Dokter Ahmad yang menghadapi kasus seperti ini bagaimana? Karena kalau secara gejala kan keringat dingin, sesak, dada berdebar, dada berat, nah kan begitu. Nah, tentu ini komunikasi yang disampaikan dokter jantung biasanya seperti apa? Ya, makasih Dokter Dino. Saya setuju. Sekitar berapa ya? Mungkin di bawah 5% lah. 5% kasus itu paling tidak ada yang nyasar seperti itu. Pasien sudah kita EKG, foto, eko, treadmill, semua bagus semua. Kita bingung ini mau bilang apa lagi. Udah kadang angiografi koroner juga normal. Nah, kalau kita sudah bisa ke treadmill ya Dokter Dino, terutama untuk yang sangkaan ACS, kalau treadmillnya bisa negatif, itu spesifisitasnya tinggi, di atas 90%. Itu membantu saya untuk langsung bisa tegas, udah ini nggak apa-apa. Nah kadang kita harus berani bilang ini nggak apa-apa secara jantungnya oke. Ada yang mungkin dokter perlu juga belajar ini psikologi. Iya dokter, perlu karena ya jadi memang setelah amputasi ataupun misalnya fraktur. Jadi yang paling sulit untuk mengobati
pain-nya itu bukan mungkin ya persepsi nyerinya itu yang agak sulit. Nah, jadi nanti mungkin boleh dok, nanti pasien-pasien daerah Johor nih langsung dikirim lah. Karena Ya, pusing Johor nih, ya, Johor men. datang ke poli Iya. nanti, dok masih nyeri dok. Oh, iya. Tulangnya bagus, pembuluh darah udah baik misalnya kan gitu kan. Nah tapi kan persepsinya yang agak sulit dihilangkan. Ya. Itu yang kemarin didiskusikan sama Dokter Oki ya. Jadi dokter kebanyakan kan pendekatannya biological approach ya. Jadi semua keluhan didasarkan pada kelainan biologi. Tapi yang mendekati tentang main body medicine nggak begitu banyak. Sehingga ketika ada hal yang dikatakan secara biologi normal tapi keluhan masih ada, kebanyakan pasien yang disalahkan. Itulah Bapak terlalu stres. Nggak usah stres sekali Pak. Tapi Ya, penanganan betul. stresnya gimana? Gitu kan? Jadi dikembalikan kepada pasien. Nah, pasiennya pasti dalam hatinya kan, ya kalau aku tahu ngatasi stres, aku nggak perlu berobat ke sini kan gitu jadinya. Iya, betul. Ya. Betul. Iya, betul. Nah, jadi memang pendekatan main body juga harus diaplikasikan oleh para sejawat. Dapat saya kan. Ansietas, saya baca gejalanya semuanya ada gitu. Saya yakinin tensi. Nah dari situ saya bergerak. Udah saya nanya-nanya komunikasi sama istri kan. Bang Dino kan sering nih. Ini sharing-sharing tentang hipnoterapi. Udah gitu, udah dihubungin Bang Dino welcome. Akhirnya saya datang langsung ke rumah Bang Dino. Di rumah Bang Dino itulah saya di edukasi. Dijelasin lah tentang hipnoterapi semuanya. Di situ saya baru mulai ngerasa yakin, oke, ini saya fix, saya yang diagnosa diri saya ansietas. Gimana Bang caranya gitu kan? Cobalah gimana. Oke, Fahmi coba gabung di grup UMP. Harus upgrade ilmu nih, kata Bang Dino. Upgrade ilmu. Harus ngerti. Jadi tahu kayak mana ngelawannya, kata Bang Dino. Ya udah, akhirnya saya digabungkan ke grup UMP. Disitulah saya berjumpa dengan beberapa orang teman-teman saya yang menderita sama dengan saya. Tunggu Mi, sebelum bicara tentang berarti waktu datang itu udah selain simptom fisik ada cemas berlebihan udah ya? Udah, di situ udah Bang. Oke. Di situ udah mulai sebelum saya ngubungin Abang memang di situ udah muncul semua gejalanya. Mulai dari kepala kelingan, ya kan? Kepala kelingan kayak mau pingsan gitu. Kemudian kuping seperti berdengung terus. Habis itu napas pendek, sesak, nyesak gitu. Nyesak. Udah gitu napas berat. Lambung nyeri, ulu hati, kembung penuh. Kaki dingin, keringetan, berdebar-debar. Jadi memang dari teori yang ditunjukin sama Dr. Dino hampir semuanya saya alamin gitu. Makanya saya yakin, oke nih saya sini gitu. Semuanya saya ngalamin. Silih berganti. Nanti lepas satu dan seterusnya. Setiap hari saya ngalamin itu nggak putus-putus. Pak Pandepotan. Iya, Bu. Silakan, Bu. Ini kan saya baru sekali tadi jumpa Dokter Dino. Ya. Sekarang ini tiba-tiba saya serangan, kaki saya dingin, dada saya sesak. Biasanya apa yang Bapak lakukan, Pak? Ini kayaknya saya pas cemasnya datang. Iya. Ya memang kalau kaki dingin itu
sama menyesak dada itu memang dia tanpa kita undang datang. Iya, ini sekarang tiba-tiba saya pas lagi ini dengan bapak cakap tapi saya lelah sampai tertidur saya. Apa yang dilakukan Pak? Jadi Ibu coba ambil sikap tegak aja, relaksasi pernapasan aja Bu. Nah, Duduk. mungkin duduk, relaksasi pernapasan. Oh, iya. Duduk pun saya udah nggak pernah Pak. Aku boleh aja. Udah Pak, saya duduk. Ini dengan Ibu Susilawati ya? Iya benar Pak. Nah, jadi Ibu relaksasi pernapasan aja Bu. Nah, mungkin bisa dipandu Dokter Dino, pokoknya dok, biar lebih ampuh terapinya itu. Belum kenal Dokter Dino dan belajar di UMP, saya dulu setiap ada masalah pasti ke MC saya. Itu lambungnya perih, dadanya seperti bawa berat 1 gon itu, Pak. Berat kali dadanya, keringat dingin keluar, keliengan, terus kira mau mati aja. Jadi saya yang bayangkan Pak, lihat pandang orang baru meninggal aja takut saya. Saya pikir kalau mati itu menular, kan nggak logika lagi tuh mati menular. Mati itu udah takdir. Saya pergi ruqyah Pak, gitu. Alhamdulillah, iya. Ruqyah udah berapa kali gitu aja terus Pak. Setiap kalau ada tekanan-tekanan itulah jadi pribadi yang lemah. Tapi sekarang alhamdulillah udah enggak Pak. Dulu dengan obat Ibu merasakan apa? Sekarang dengan tanpa obat Ibu merasakan apa? Oh, kalau dulu kalau berobat misalnya pakai obat ya hilang obatnya sembuh kalau dikasih obat sih Dok, tapi itu sementara aja. Baru kalau ada sedikit lagi masalah sedikit aja, saya sakit hati misalnya entah sama siapa, pasti lambung saya kumat lagi gitu Dok. Terus berobat lagi. Dokter pun pernah saya itu Dok, ada klinik dekat rumah saya. Setiap saya berobat kan keluarnya sama. Dia bilang gitu Dok, Ibu ini kalau berobat ini aja penyakitnya, ini aja. Saya mau Ibu ganti penyakit. Saya mikir gini, orang sakit kok suruh ganti penyakit. Emang dia suka kalau saya sakit kanker apa gitu? Jadi saking jenuhnya dia menghadapi keluhan Ibu yang sama terus berulang ya? Iya Dok. Oke. Gak Nah pernah berarti kalau ganti. bisa diambil kesimpulan dulu dengan sekarang adalah perbedaannya adalah ketidakberdayaan menjadi berdaya. Iya Dok, betul. Saya sekarang menjadi kuat, jadi pribadi yang seperti terakhir kembali Dok. Saya jadi orang yang penyabar, pemaaf. Sekarang saya lebih suka bersyukur daripada mengeluh. Jadi kalau dulu semuanya keluhan itu dicari solusinya dari eksternal. Iya Dok. Sekarang sudah bisa menata dari internal. Iya Dok, betul Dok. Semuanya bisa diolah dari cara berpikir sendiri dan Cara obatnya berpikir, itu di situ sendiri, dan obatnya memang ditemukan dari cara berpikir yang konstruktif. Iya Dok, betul Dok. Terhadap dampak ke tubuh yang Ibu rasakan dari cara berpikir negatif dulu, seberapa menyiksa? Saya pikir satu sisa kali Dok. Saya merasa, kok sekarang saya merasa saya dulu bodoh kali. Tersisa kali Dok. Saya setiap hari itu sesak terus dada saya. Kepala saya itu, migran saya itu pasti ada. Saya sempat juga dikasih obat dokter itu, obat migran Dok. Jadi kata dokter, inilah obat yang paling bagus. Ada itu, saya lupa namanya Dok. Jadi saya tuh setiap hari minum itu aja Dok. Kalau mau tidur minum itu. Nanti bangun tidur kalau sakit minum itu. Karena dokter kalau apa Bu udah minum aja ini gitu. Ini udah yang paling bagus saya kasih. Tapi nggak hilang-hilang Dok. Berarti kan luar biasa tuh efeknya. Efek dari pikiran negatif. Pikiran negatifnya Dok. Lambung pun terus kumat. Lambung terus kumat. Awalnya saya merasa seperti apa Dok? Asam lambung. Jadi gejala baru itu sesak napas dan keringat dingin, kemudian keliengan gitu Dok. Dan saya pernah terserang panik. Masih lanjut pengobatannya Dok. Jadi rentang waktu dari tahun kedua sampai tahun ke-8 itu setiap tahunnya pasti saya diopname di rumah sakit bisa sampai 4 kali dalam setahun Dok. Sensasi-sensasi yang sebelumnya seperti sesak napas, kemudian keliengan atau apa segala macam yang saya sampaikan di awal tadi itu sebenarnya sudah hilang. Hilang saja dari berapa? Di materi kedua Dok. Sebelum saya kena COVID saya juga nggak makan obat lagi. Oke, jadi obat yang 8 tahun selama ini digunakan, materi kedua di UMP,
Itu kan berarti 2-3 hari setelah join UMP kan? Iya, betul. Itu stop sekali. Stop. Saya nggak makan obat sampai dengan saat ini, Dok. Jadi flashbacknya berarti keluhannya sakit kepala sebelah, gak enak di lambung, kemudian sulit tidur. Nah, definisi sulit tidur ini bagaimana? Tidak bisa masuk ke tidur sama sekali, atau tidurnya kualitasnya cuma 1 jam, tapi bangun, atau tidurnya lama tapi tidur ayam, atau gimana? Tidak bisa sama sekali. Kalau nggak pakai obat? Iya dokter, di dalam pikiran saya ini tubuh saya kalau malam seperti siap berperang, nggak ada tidur sama sekali. Oke, jadi selama 2 tahun itu hanya mengandalkan obat? Mengandalkan obat dokter. Sakit kepalanya hilang dia dalam 1 minggu. Nah, terus lambat laun sensasi lambung saya mulai berkurang. Saya rasa sudah 2 minggu kepala dengan lambung saya, gugup saya, bingung saya sudah tidak ada lagi. Oke, dan itu kan 2 minggu udah nggak ada gejala yang 2 itu. Itu putus obatnya berapa hari setelah gabung sama saya? Putus obatnya kira-kira 4 hari dokter. Jadi 4 hari gabung sama saya diputus, kemudian dalam 2 minggu setelah bergabung sama saya, berarti karena kalau dihitung 2 minggu kan 14 hari, berarti 10 hari pasca berhenti obat itu langsung gejala hilang semua? Tinggal tidurnya? Iya dokter. Oke, kalau pas tidurnya? Fase tidurnya yang sedikit agak lama, karena setelah dapat ilmu dari dokter yang dengan sirkuit neuron, saya menyadari masuk lagi tambah Bapak Pandapotan yang dia bisa dengan Ibu Rani, dengan Ibu Siti, yang memang membuat saya itu termotivasi. Dan kira-kira 3 minggu atau hampir mendekati sebulan itu saya sudah bisa keluar untuk bisa tidur normal. Saya tidak bisa tidur selama 11 hari full. Jadi kalau saya buat kegiatan itu saya tidak apa-apa. Tapi kalau dibuat tidur, jantung langsung berdebar, keringat dingin, badan mulai dari ujung kaki sampai kepala itu terasa dingin banget. Selesainya mau subuh itu baru hilang. Ya, jantung berdebar, badan lemes gitu. Terus kadang nyeri di bagian perut, kadang punggung gitu. Itu yang Mbak Alia bilang yang sekali berobat sekian juta itu? Iya, 1,7 sekali, 1 minggu sekali. Dari berapa yang sudah tidak ada sensasi? Udah tidak ada sensasi itu materi ketiga. Itu udah kayaknya udah menyatu kayaknya. Udah menyatu ilmunya? Iya. Ya artinya kalau dibilang kualitas hidupnya udah berapa persen ketika materi ketiga? Udah 80% dokter itu materi ketiga saya. Udah 80% ini artinya 20% itu apanya? Tidurnya, jantung berdebarnya, lambungnya, atau apa yang masih 20% itu? Tidurnya. Artinya 20%-nya tidurnya kenapa? Tidurnya itu juga masih untuk mengawali tidur agak susah. Tapi kalau udah tidur ya pules gitu dokter. Di bulan Desember tahun semalam, tahun 2020 kemarin, disitulah saya mulai merasakan gejala psikosomatis itu saya rasain gitu kan. Awal mulanya itu kan jantung berdebar kencang. Jadi berpikirnya, lambung nih kumat kan gitu kan. Dibawalah saya ke klinik gitu, dibawa ke klinik, nginap 1 malam. Kok nggak lepas dari itu 1 minggu nggak baik-baik juga gitu kan. Kok nggak sembuh-sembuh juga, makin panik. 1 minggu kemudian kumat lagi, tapi bukan di jantung berdebar, seluruh badan kebas gitu. Makin saya panik, makin kebas. Makin saya panik, makin nggak bisa napas gitu kan. Dibawa lagi ke klinik, dilarikan ke klinik. Sampai di klinik kata dokternya, Ibu ini kena serangan panik ini. Ibu kena serangan panik. Ibu jangan panik, kalau makin ibu panik, ibu makin nggak bisa napas. Saya kan baru tahu nih dok, sakit serangan panik itu apa gitu. Baru dengar, enggak ini
kok lambung bisa kayak gini gitu kan. Kok makin lama saya panik kok sampai seluruh muka ini dok, muka ini semuanya udah kayak kebas, nggak bisa ngerasakan makan pun kayak susah gitu kan dok. Yang nggak kebas tuh cuma di area dada, perut pun juga kayak keren gitu. Kayak ngerasa, udah ajal ini gimana ini kan gitu kan. Makin panik mikirin anak kan, makin panik mikirin suami, makin panik. Sampai di klinik itu udah minta maaf semua sama mama gitu kan, sama bapak juga. Suami ditelepon kerja udah balap aja dari tempat kerja, udah saya cium gitu di klinik gitu kan. Kayak mana ini ya, anak ini mana, anak mesti satu gitu kan. Oke gini sakitnya. Kalau sekarang tiba-tiba sensasi itu datang karena sampah saya sengajakan diri saya menyimpan sampah itu tadi. Tapi saya jadi lebih tenang, walaupun tiba-tiba jantung berdemar, kayak mau pingsan gitu kan. Oke, ini NC, nggak apa-apa. Tenang, nggak apa-apa. Kamu nggak akan kenapa-kenapa ya. Kamu dalam keadaan aman. Ini hanya NC. Ayo, tenangkan dirimu. Kalau kamu tenang, dia akan reda, gitu kan. Mulailah saya melakukan terus yang dokter bilang. Jadi sudah bisalah menghadapinya dok. Semua keluhan ANC itu udah pernah saya alami dok. Dari yang mulai terendah sampai yang level tertinggi yang panik dan keluar masuk IGD tiap malam gitu. Oh, sampai serangan panik? Ya, berapa kali serangan panik dok. Oh, jadi dimasuk rumah sakit dan dirawat? Ya, dirawat sampai berapa kali? 5 kali, 6 kali mungkin di Oknem, cuma untuk gejala yang sama. Nggak pernah, dari mulai awal materi sampai sekarang nggak minum obat dok, alhamdulillah. Mulai dari kepala keliengan, ya kan, kepala keliengan kayak mau pingsan gitu. Kemudian kuping seperti berdengung terus. Habis itu napas pendek, sesak, nyesak gitu, nyesak. Udah gitu napas berat, lambung nyeri, ulu hati, kembung penuh, kaki dingin, keringetan, berdebar-debar. Jadi memang dari teori yang ditunjukin sama Dr. Dino, hampir semuanya saya alamin gitu. Makanya saya yakin, oke nih saya sini gitu. Semuanya saya ngalamin. Silih berganti. Nanti lepas satu dan seterusnya. Setiap hari saya ngalamin itu nggak putus-putus. Jadi di dalam UMP ini saya rasa sangat bermanfaat untuk menjalani hidup saya ke depannya. Karena yang saya dapatkan sungguh sangat berarti. Saya mampu merespon dengan positif masalah-masalah yang saya hadapin ke depannya. Dan alhamdulillah ke depan saya ngerasa kualitas hidup saya jauh lebih baik. Lebih tertib, jadi pribadi lebih positif, punya pemikiran lebih positif. Ya, saya ucap terima kasih kepada Dr. Dino yang udah membimbing saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Mengalami semua kondisi fisik yang berbeda-beda, misalnya cemas jika ada sensasi maka semuanya kaki kesemutan, tangan kesemutan, susah tidur gitu. Nah, bermacam-macam sensasi itu yang menyebabkan saya terkadang tidak berdaya juga. Dan alhamdulillah sekarang ya kalau misalnya namanya sensasi itu kadang datang kapan saja, tapi jika datang biasanya kalau sekarang itu udah langsung hilang sendiri dokter. Kalau dari strata intelektual kan Bapak udah paling tertinggi lah ke S3. Menurut Bapak seberapa penting kecerdasan emosional ini? Wah, ternyata setelah saya belajar di S1, S2, S3, ternyata ini yang paling penting gitu. Ini sangat penting.